Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang terdiri atas saya Adia Putri dan teman saya Kalisa Amalia Putri. Kami akan memaparkan tugas kami yang berjudul farmakoterapi glaukoma. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Yang pertama ada definisi. Mata memiliki sistem aliran cairan mata atau aqueous humor ke dalam pembuluh darah. Aqueous humor itu sendiri adalah cairan alami yang berfungsi menjaga bentuk mata, memasuk nutrisi, dan membersihkan kotoran pada mata. Ketika terjadi gangguan pada sistem aliran cairan ini akan menyebabkan penimbunan cairan aqueous humor dan meningkatkan tekanan pada bola mata atau hipertensi okular. Meningkatnya tekanan pada bola mata kemudian dapat merusak saraf optik. Glaukoma sendiri adalah penyakit mata yang ditandai oleh pencekungan cuping diskus optikus dan penyempitan lapang pandang yang khas. Biasanya disertai peningkatan tekanan intraokuler. Glaukoma merupakan kerusakan saraf mata akibat meningkatnya tekanan pada bola mata. Meningkatnya tekanan pada bola mata ini terjadi akibat gangguan pada sistem aliran cairan mata. Seseorang yang menderita kondisi ini dapat merasakan gejala berupa gangguan penglihatan, nyeri pada mata, hingga sakit kepala. Selanjutnya, tekanan intraokular. Tekanan intraokular ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata dan fungsi penglihatan. Tekanan intraokular yang meningkat tidak terkontrol berhubungan dengan kerusakan sel ganglion dan saraf optik. Kerusakan ini menyebabkan hilangnya penglihatan yang irreversibel. Nilai TIO normal rata-rata adalah 15,5 mm air raksa dengan standar deviasi sebesar 2,6 mm air raksa. Tekanan intraokular sebesar 21 mm air raksa dijadikan sebagai batas tekanan dikatakan normal atau abnormal untuk mengetahui indikasi pasien diberikan terapi penurun tekanan. Tekanan intraokular diatur oleh dinamika aqueous humor. Dinamika aqueous humor berawal dari produksinya oleh proses ciliaris di kamera okuli posterior, mengalir melalui pupil ke kamera okuli anterior, melewati trabecular meshwork dan sudut iridocornealis, hingga akhirnya pengeluaran cairan ke sistem drainase vena. Sebagian aqueous humor juga keluar dari ruang intraokular melalui jalur uveoskleral, yakni melalui iris perifer dan otosiliaris yang diteruskan ke ruang suprachoroidal dan sklera. Selanjutnya ada patofisiologi. Mekanisme utama penurunan penglihatan pada glaukoma adalah apoptosis, sel ganglion retina yang menyebabkan penipisan lapisan serat saraf dan lapisan inti dalam retina, serta berkurangnya akson di saraf optik. Diskus optikus menjadi atrofik disertai pembesaran cawan optik. Efek peningkatan TIO dipengaruhi oleh perjalanan waktu dan besar peningkatan TIO. Pada glaukoma, sudut tertutup akut, TIO dapat mencapai 60 sampai dengan 80 mm air raksa, menimbulkan kerusakan iskemik akut pada iris yang disertai edema kornea dan kerusakan saraf optik. Pada glaukoma, sudut terbuka primer, TIO biasanya tidak meningkat lebih dari 30 mm air raksa dan kerusakan sel ganglion terjadi setelah waktu yang lama. Seringkali setelah beberapa tahun. Pada glaukoma tekanan normal, sel-sel ganglion retina mungkin rentan mengalami kerusakan akibat TIO dalam kisaran normal, atau mekanisme kerusakannya yang utama kemungkinan iskemia caput nervi optik. Selanjutnya, klasifikasi glaukoma. Yang pertama, glaukoma primer terdiri dari glaukoma primer sudut terbuka yang biasa sering disebut sebagai glaukoma simplex atau glaukoma kronik. Gambaran patologik pada glaukoma primer sudut terbuka adalah adanya proses degeneratif anyaman trabekular yang termasuk pengendapan materi ekstrasel di dalam anyaman dan di bawah lapisan kanal skler.
Akibatnya adalah penurunan drainase aqueous humor yang menyebabkan peningkatan TIO. Yang kedua ada glaukoma primer sudut tertutup. Glaukoma primer sudut tertutup ini terjadi pada mata dengan predisposisi anatomis tanpa disertai kelainan lain. Peningkatan TIO terjadi karena sumbatan aliran keluar aqueous humor akibat adanya oklusi anyaman trabekular oleh iris perifer. Glaukoma ini juga ditemukan pada bola mata yang bersumbu pendek. Fisiologik mempunyai lensa lebih cembung. Gejala yang ditimbulkan diantaranya nyeri atau periokular, mata merah, penglihatan kabur, fotofobia, dan halo di sekitar cahaya. Yang kedua ada glaukoma sekunder. Glaukoma sekunder dapat terjadi pada uveitis, hifema, pasca bedah katarak, intrakapsuler atau ekstrakapsuler, dan trauma perforasi kornea. Tapi pada glaukoma sekunder, selain menurunkan TIO adalah dengan mengatasi penyakit yang mendasari. Ketiga itu ada glaukoma kongenital. Kelainan ini dapat terjadi akibat terdapatnya membran kongenital yang menutupi sudut bilik mata saat perkembangan bola mata, kelainan pembentukan kanal sklem, dan tidak sempurnanya pembentukan pembuluh darah balik yang menampung cairan bilik mata keluar. Gejala klasik yang ditimbulkan adalah fotofobia, epifora, edema kornea, serta sklera perikorneal menipis sehingga tampak berwarna biru. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi glaukoma. Yang pertama, riwayat glaukoma di dalam keluarga, saudara sekandung lebih beresiko dibandingkan orang tua dan anaknya. Yang kedua, penyakit degeneratif atau diabetes atau juga hipertensi. Yang ketiga, tekanan bola mata tinggi merupakan faktor risiko utama pada glaukoma, walaupun terdapat penderita yang terkena glaukoma pada tekanan bola mata normal. Yang keempat, migren atau penyempitan pembuluh darah otak atau sirkulasi buruk. Yang kelima, kecelakaan atau operasi pada mata sebelumnya. Selanjutnya ada prevalensi glaukoma. Di Indonesia, menurut Riskesdas tahun 2007, prevalensi glaukoma sebesar 0,46%. Artinya, sebanyak 4-5 orang dari 1.000 penduduk Indonesia menderita glaukoma. Berdasarkan data aplikasi rumah sakit online atau SIRS Online, jumlah kunjungan glaukoma pada pasien rawat jalan di RS selama tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan sebanyak 2,78%. Gangguan penglihatan di dunia disebabkan oleh glaukoma. Dalam kasus kebutaan, glaukoma menjadi penyebab kedua terbesar setelah katarak di dunia. Glaukoma pada umumnya tidak memiliki gejala yang jelas. Jika tidak segera ditangani, glaukoma akan menyebabkan penurunan penglihatan irreversibel atau tidak dapat kembali seperti semula yang dapat menuju kebutaan. Selanjutnya, farmakoterapi pada glaukoma. Pencegahan atau pengendalian faktor risiko, terutama peningkatan tekanan intraokular, adalah tujuan utama manajemen glaukoma. Penanganannya dapat dengan pemberian obat-obatan, terapi laser, atau dengan tindakan operasi. Pemilihan obat dilakukan dengan melihat respon pengobatan terhadap penurunan TIO, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Di antara faktor-faktor tersebut adalah faktor kepatuhan pasien, penyakit mata klien aspek biologi, faktor lingkungan, dan aspek genetik. Di mana pada gambar tersebut faktor-faktor yang ada pada lingkaran kecil yang mempengaruhi penilaian efikasi, yang ada pada lingkaran besar obat penurun tekanan intraokular. Ini adalah manajemen farmakoterapi. Di bawah ini adalah tabel manajemen farmakoterapi glaukoma, yaitu ada kelompok agonis kolinergik, agonis adrenergik, ada penyekat beta, penghambat karbonik anhidrase, dan prostaglandin analog.
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa glaukoma adalah penyakit mata yang ditandai oleh pencepungan atau cuping diskus optikus dan penyempitan lapang pandang yang khas. Biasanya disertai peningkatan tekanan intraokular. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi glaukoma adalah riwayat glaukoma di dalam keluarga, saudara sekandung lebih berisiko dibandingkan orang tua dan anaknya. Yang kedua, penyakit degeneratif, diabetes atau hipertensi. Yang ketiga, tekanan bola mata tinggi merupakan faktor risiko utama pada glaukoma, walaupun terdapat penderita yang terkena glaukoma pada tekanan bola mata yang normal. Yang keempat, migran atau penyempitan pembuluh darah otak atau sirkulasi buruk. Yang kelima, kecelakaan atau operasi pada mata sebelumnya. Nilai TIO normal rata-rata adalah 15,5 mm air raksa dengan standar deviasi sebesar 2,6 mm air raksa. Tekanan intraokular sebesar 21 mm air raksa dijadikan sebagai batas tekanan dikatakan normal atau abnormal. Untuk mengetahui indikasi pasien diberikan terapi penurun tekanan. Penanganan glaukoma dapat dengan pemberian obat-obatan, terapi laser, atau dengan tindakan operasi. Pemilihan obat dilakukan dengan melihat respon pengobatan terhadap penurunan TIO serta mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.